Pada video sebelumnya, Chun memutuskan untuk mengejar Auli dalam perjalanannya kembali ke Lautan Bintang. Mereka berdua pada akhirnya harus bertarung satu sama lain. Hingga pada akhirnya, Chun merasakan kehadiran orang yang sangat dekat dengan dirinya. Orang itu bahkan sudah berpetualang sejak awal bersama dengannya, dari dirinya yang masih lemah hingga sampai saat ini. Orang itu merupakan si harimau putih atau Baihu yang merupakan salah satu rekan Chuyun dalam pertarungannya melawan Ditianyi 200 tahun yang lalu. Melanjutkan video sebelumnya, Chuyun mengajak Baihu menaiki kapal terbang mereka. Di sana, Diaoju sangat kebingungan dengan mengapa tuannya yang baru ini bisa memiliki kenalan seperti Baihu yang terlihat sangat mengerikan. Susan menyadari kalau pertemuan mereka berdua ini terlihat seperti sebuah reuni. Dia yang mengerti situasi mengajak semua rekan Chuyun yang lainnya untuk pergi dan juga meninggalkan tempat ini untuk membiarkan mereka berdua saling menyapa teman lama. Sebelum semuanya pergi, Chuyun dan juga Baihu bersikap tetap waspada. Tapi setelah semua orang pergi, Baihu mengeluarkan sifatnya yang asli. Dia terlihat sangat senang setelah sekian lama akhirnya dia kembali bertemu dengan Chuyun. Baihu dari dulu sangat percaya kalau Chuyun tidak akan mati dengan mudah. Chuyun juga merasakan hal yang sama. Baihu adalah salah satu rekan yang sudah menemaninya dari awal. Karena hal itulah, dia percaya kalau mereka akan bertemu lagi cepat atau lambat. Di sana setelah bertemu lagi, Baihu menanyakan bagaimana kondisi dari benua Qiankun. Dia cukup khawatir setelah mendengar kabar keberhasilan Auli merebut pagoda pemurnian siluman. Chuyun menjelaskan kalau itu hanyalah sebuah kebohongan. Auli sudah berhasil disingkirkan dan kapal terbang yang mereka kendarai saat ini adalah milik Auli. Baihu sangat terkejut karena Chuyun bisa membunuh Auli. Tapi Chuyun tidak mempermasalahkan hal itu. Dia hanya kebingungan dengan mengapa Baihu hanya menjadi seorang ketua logistik. Karena seharusnya dengan kekuatannya yang berada di ranah Heavenly Emperor tingkat 8, dirinya bisa menjadi seorang jenderal tingkat tinggi. Di sana Baihu kemudian menjelaskan sejak kejadian 200 tahun yang lalu, Ditianyi masih belum mati. Dia terus-menerus memburu Baihu kemanapun dirinya pergi. Ketika menemukan kesempatan, Baihu memutuskan bersembunyi menjadi orang biasa yang memimpin logistik Rasiluman. Baihu kemudian menanyakan bagaimana Chuyun bisa bertahan dari bencana langit dan bumi yang dirinya alami itu. Chuyun kemudian menjelaskan kalau dirinya sempat menghilang dan ketika dirinya terbangun, dia sudah mendapatkan tubuh baru dari Rasiluman. Awalnya Chuyun mengira kalau semua ini sudah dipersiapkan oleh Baihu. Tapi Baihu tidak membenarkan hal itu. Dia menyadari kalau semua itu seharusnya adalah perbuatan Xuan Ming, si pemilik pedang kegelapan. Pada masa-masa sulit di masa lalu, Baihu harus mengalami tribulansi. Dia pun menjadi sangat lemah karena hal itu. Beruntungnya, rekan ketiga mereka yaitu Xuan Ming dengan senang hati membantu dirinya melewati semua kesulitan yang ada ketika Chuyun tidak ada lagi di sisi mereka. Xuan Ming juga membantu Chuyun menyelamatkan jiwanya ketika terkena bencana langit dan bumi itu. Ketika Xuan Ming sudah berhasil menyelamatkan mereka berdua, dia pun pergi ke Lautan Bintang untuk memancing Ditianyi. Ditianyi akhirnya berhasil teralihkan dan juga memutuskan untuk mengejar Xuan Ming. Mendengar penjelasan Baihu, Chuyun berjanji kalau dirinya pasti akan menemukan rekan ketiga mereka. Mereka bertiga sudah berjuang bersama dari awal, karena hal itulah Chuyun pun tidak akan meninggalkan rekannya. Baihu akhirnya mengingat Ye Qianhan. Dia menanyakan bagaimana kondisi dari Ye Qianhan. Chuyun menjelaskan kalau jiwanya hanya bisa bertahan 3 tahun lagi. Dia harus bisa mempelajari jalan reinkarnasi terlebih dahulu untuk menyelamatkannya. Di sana, Baihu kemudian menyarankan Chuyun mengikuti sebuah pertarungan dari ras beruang ganas. Pemenang dari pertarungan itu akan mendapatkan rumput jiwa langit. Dengan harta itu, mereka seharusnya bisa sedikit membantu jiwa Ye Qianhan. Chuyun setuju dengan hal itu. Dia juga berniat menambah rekan-rekannya dan juga mengajak beberapa dari rekan-rekannya untuk tinggal di benua 10.000 siluman. Dengan cara ini, mereka bisa melindungi benua Qiankun dan juga benua Zenling dari serangan. Chuyun memutuskan untuk mengikuti pertarungan yang dikatakan Baihu tadi sambil mendapatkan sedikit kepercayaan dari berdua ini. Singkat cerita, di ras siluman beruang ganas, salah satu peserta pertarungan yang bernama He Guai menantang peserta lain. Tak lama kemudian, Xiongwu memutuskan untuk turun tangan mengikuti pertarungan itu. Tapi sayangnya, dia diragukan oleh beberapa orang karena menurut mereka Xiongwu bukanlah murni dari ras siluman beruang ganas. Xiongwu awalnya kebingungan, tapi dia beralasan kalau dirinya berasal dari benua Qiankun. Dia juga datang ke tempat ini karena rekomendasi yang diberikan oleh Auli. Chuyun kemudian menyuruh Susan untuk menambah sedikit kebohongan agar Xiongwu bisa dipercaya. Di sana Susan tanpa pikir panjang langsung mengatakan hal baik mengenai Auli. Hal ini membuat semua orang di sana mempercayai perkataan mereka.
Mereka juga yakin kalau tidak ada satu ras siluman yang akan mengatasnamakan Auli untuk berbohong. Tetua dari ras beruang ganas akhirnya percaya. Dia pun kemudian mempersilahkan Xiongwu untuk bertarung dengan He Guai. Di sana, He Guai tidak terima dengan Xiongwu yang berani menantangnya karena dia bukanlah darah murni dari ras beruang ganas. Dengan begini, dia berniat bertarung dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Xiongwu. Tapi beruntungnya, Chiyun ikut membantu Xiongwu. Dia memperhatikan kelemahan dari He Guai dan memberikan Xiongwu solusi untuk mengalahkannya. Pada pertarungan itu, Xiongwu berhasil memenangkannya. Walaupun Xiongwu hanya berada di ranah Kaisar Supreme tingkat 3, tapi dia berhasil mengalahkan He Guai yang berada di ranah Kaisar Supreme tingkat 5. Melihat kemenangan itu, beberapa rekan Chiyun merasa kalau kemampuan pengamatan Chiyun sangat baik. Walaupun pertarungan kedua orang itu cukup tidak beraturan dan juga sedikit sulit untuk ditebak, tapi Chiyun masih bisa menemukan kelemahannya. Chiyun menyadari He Guai hanya menggunakan tangannya. Karena hal itulah pergerakannya cukup lambat dan mereka bisa menggunakan kelemahan itu untuk melawannya. Melihat kemenangan Xiongwu itu membuat beberapa ras siluman di sana menjadi memujinya. Mereka percaya kalau Xiongwu berlatih dengan sangat baik sampai-sampai instingnya bisa dibentuk dengan baik. Mereka semua bahkan memuji guru yang berhasil melatih murid seperti Xiongwu. Mendengar hal itu, rekan-rekan Chiyun menyetujuinya. Karena bagaimanapun, mereka semua diajari cara bertarung oleh Chiyun dan secara tidak langsung, Chiyun adalah orang yang membimbing mereka. Setelah semua itu, Xiongwu berhasil mendapatkan rumput jiwa yang dikatakan oleh Baihu sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan rumput itu, mereka pun memutuskan untuk mencobanya kepada Ye Qianhan. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Singkat cerita, di kediaman mereka, Chiyun mencoba memasuki alam reinkarnasi lagi sambil membawa rumput itu. Di sana dia memberikan rumput jiwa itu kepada jiwa Ye Qianhan. Awalnya, rumput jiwa itu bisa bereaksi dengan jiwa Ye Qianhan. Tapi sayangnya, reaksinya itu hanya sementara. Dan hal ini membuat Chiyun harus menyerah dulu untuk saat ini. Chiyun kembali menemui rekannya. Di sana dia menjelaskan kalau rumput itu tidak begitu berefek untuk jiwa Ye Qianhan. Hal ini membuat dirinya harus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan menurut pemikiran kasar Chiyun, rumput jiwa masih terlalu rendah untuk membantu jiwa Ye Qianhan. Dia merasa harus menemukan harta jiwa lain untuk membantu Ye Qianhan. Hingga pada akhirnya, Chiyun memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di kota. Di dalam perjalanannya, Chiyun mendengar ocehan puisi dari orang tua yang sedang mabuk. Dalam puisi itu, Chiyun menyadari satu hal, yang mana seharusnya terdapat sebuah harta yang bisa memperbaiki jiwa seseorang. Chiyun pun bertanya di mana dirinya bisa menemukan benda itu. Si orang tua itu hanya mengatakan inisialnya saja. Hal ini membuat Chiyun harus berpikir sedikit lebih keras. Dia pun memunculkan satu nama di otaknya, yang mana orang itu adalah Cai Lian yang merupakan salah satu Heavenly Ancestral dari ras siluman. Singkat cerita, Chiyun pergi ke kediaman Cai Lan. Di sana dia melihat salah satu utusan dari Heavenly Ancestral Bakuang yang ingin mencari Cai Lan. Tapi sayangnya, Cai Lan menolak kedatangan utusan itu dan juga menyerangnya. Cai Lan memiliki sebuah teknik unik, yang mana dia bisa menyerang seseorang dengan hanya menggunakan kata-katanya. Chiyun mau tidak mau harus berhasil mendapatkan kepercayaan dari Cai Lan. Hanya dengan cara inilah, Chiyun baru bisa memasuki gudang harta untuk mendapatkan giok jiwa surgawi yang dibahas oleh orang tua yang dirinya temukan sebelumnya. Tapi sayangnya, Chiyun yang memantau dari kejauhan berhasil disadari oleh Cai Lan. Dia kemudian mencoba untuk menyerang Chiyun. Awalnya, Chiyun dikejar oleh beberapa penjaga. Tapi dirinya berhasil mengelabui mereka semua dan juga melihat Cai Lan lebih dekat. Di sana Chiyun menyadari kalau Cai Lan sedang mendoakan sesuatu yang memiliki jiwa primordial yang sangat lemah. Chiyun kemudian menduga kalau Cai Lian sedang mencoba untuk melahirkan kembali jiwa primordial di depannya itu. Tapi tak lama kemudian, Cai Lian kembali menyerang Chiyun. Tapi dengan mudah, Chiyun menggunakan kekuatan ruangnya untuk mendekati Cai Lian. Di sana Chiyun menyadari kalau jiwa di depannya ini sangat penting. Di sana, Cai Lian sempat waspada dengan Chiyun karena dia mengira kalau Chiyun adalah utusan dari Bakuang. Chiyun tidak membenarkan hal itu. Dia bahkan terkejut melihat Cai Lian yang memiliki sikap permusuhan dengan Heavenly Ancestral Bakuang.
Chalian sangat kesal mendengar Bakuang yang sudah berhasil mencapai ranah Heavenly Ancestral. Karena bagaimanapun, Bakuang hanyalah seekor siluman yang memiliki setengah jiwa bawaan sejak lahir. Chuyun yang mendengarnya merasa cukup kebingungan. Karena jika hal itu benar, maka seharusnya Bakuang tidak akan bisa mencapai ranah Heavenly Ancestral dengan setengah jiwa bawaan. Dia seharusnya memiliki jiwa atau darah murni untuk mencapai ranahnya saat ini. Chalian kemudian menjelaskan kalau dirinya lah yang membantu Bakuang. Yang mana dulu ketika Bakuang masih sangat lemah dan juga ditindas oleh banyak orang, Chalian adalah orang yang membantunya. Chalian dengan teknik uniknya bisa mempengaruhi seseorang melalui kata-katanya. Chuyun masih belum paham dengan hal itu. Dia masih ingin tahu dengan mengapa Bakuang bisa menjadi Heavenly Ancestral. Chalian kemudian menceritakan semuanya. Yang mana semenjak pertemuan mereka itu, Bakuang terus-menerus mencarinya. Dengan menganggap Chalian sebagai temannya, Bakuang mencoba untuk mendapatkan kepercayaannya. Hingga pada akhirnya, Chalian terus-menerus membantunya. Dia mengorbankan kultivasi sekaligus darah murni miliknya untuk diberikan kepada Bakuang. Dengan seperti itu, Bakuang bisa menjaga dirinya sendiri menggunakan kekuatan yang diberikan oleh Chalian. Tapi Bakuang sangatlah serakah. Dia terus-menerus membuat Chalian membantunya hingga akhirnya dirinya berhasil mencapai ranah Heavenly Ancestral. Setelah mencapai ranah Heavenly Ancestral, Bakuang membunuh dan juga mengkhianati pemimpin salah satu ras siluman. Dia kemudian merebut posisi pemimpin ras siluman itu. Tapi sayangnya, Bakuang belum sembuh dari cacat jiwa yang dialaminya. Dia pun mau tidak mau harus mendapatkan sebuah tanaman herbal yang bernama jamur Ganoderma yang berumur 10 juta tahun untuk menyembuhkan cacat jiwanya itu. Chuyun pun menyadari jika rumor itu benar, maka Chalian adalah salah satu dari jamur itu. Yang mana Chalian adalah jamur Ganoderma yang berumur berjutaan tahun yang bisa memadatkan jiwanya sendiri dan juga membentuk tubuhnya. Chalian membenarkan rumor itu, tapi walaupun seperti itu, Bakuang tidak akan bisa membunuh dirinya. Sedangkan jiwa primordial yang ada di belakangnya itu adalah kakak dari Chalian yang bernama Chailing. Di sana Chalian kemudian menceritakan hubungannya dengan kakaknya, yang mana di gunung utara benua siluman terdapat sepasang jamur Ganoderma yang berumur 10 juta tahun. Chalian mendapatkan tubuhnya terlebih dahulu daripada kakaknya. Karena hal itulah dia harus menjaga kakaknya itu sembari melihat-lihat dunia luar. Chalian bahkan berjanji akan mengajak kakaknya itu pergi menuju toko kue yang dirinya kunjungi setelah kakaknya berubah wujud. Di sana Chailing sangat senang melihat tingkah adiknya. Tapi walaupun seperti itu, Chailing selalu mengingatkan Chalian untuk selalu berbuat baik dan juga menjaga dirinya sendiri. Di sana Chailing juga melihat wajah adiknya yang kelelahan. Chalian kemudian menyuruh kakaknya untuk tidak memikirkan dirinya, karena bagaimanapun dirinya hanya kelelahan setelah membantu seseorang. Setelah mereka sedikit berbicara, Chalian berniat memberikan sesuatu kepada kakaknya agar kakaknya tidak kesepian ketika Chalian pergi untuk melihat dunia luar. Namun tak lama setelah kepergian Chalian itu, Bakuang datang dan juga menemukan Chailing yang merupakan jamur yang paling dirinya cari. Bakuang kemudian tanpa basa-basi mengambil Chailing dan juga menjadikannya ramuan obat. Chalian yang kehilangan kakaknya kemudian datang mencari Bakuang dan juga bertanya mengenai kakaknya. Bakuang dengan santainya menjelaskan kalau kakaknya sudah habis dimakan oleh dirinya. Bakuang kemudian menyuruh Chalian untuk menyalahkan dirinya. Karena darah murni Chalian sudah menipis, maka dirinya pun memutuskan untuk mendapatkannya dari kakak Chalian. Chalian sangat kesal dengan hal itu, tapi sayangnya Bakuang sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Hal ini membuat Chalian tidak bisa melawan karena darah murninya sudah menipis. Chalian yang tidak memiliki pilihan lain akhirnya kembali ke Gunung Utara. Dia mencari benih murni jamur Ganoderma milik kakaknya yang ada di dalam tanah. Setelah mendapatkan benih itu, Chalian berjanji akan menghidupkan kembali Chailing. Di sana Chalian menyalahkan dirinya karena dia tidak bisa melindungi kakaknya. Melihat kondisi Chalian yang seperti itu membuat Chuyun sedikit menyemangatinya. Dia yakin kalau Chailing juga tidak ingin melihat adiknya seperti itu. Chalian kemudian menjelaskan kalau arwah kabut hitam yang selalu ada di sebelahnya ini selalu mengikutinya. Dia percaya kalau itu adalah kakaknya yang ingin menemui dirinya. Di sana Chuyun akhirnya menyadari kalau Chalian sangat ingin bertemu dengan kakaknya. Di sana Chalian sangat membenarkannya, tapi sayangnya dia harus menggunakan kekuatan jiwa yang sangat kuat untuk melihat jiwa kakaknya yang sudah hancur. Chuyun menjelaskan kalau dirinya bisa membantu Chalian untuk melihat kakaknya. Chuyun kemudian menggunakan mata hukuman surgawi milik di Tianyi di tempat itu. Dan benar saja dengan teknik itu, Chalian bisa melihat lagi kakaknya. Walaupun tidak bisa saling bersentuhan dan juga berkomunikasi, tapi mereka bisa melihat satu sama lain. Chalian kemudian tanpa basa-basi menceritakan tentang dirinya.
yang mana dia dipercaya oleh Saiyan Killing di dalam ras siluman. Karena hal itulah dia bisa tumbuh dengan baik dan juga aman di tempat yang keras itu. Dia bahkan sebentar lagi akan mencapai ranah Heavenly Ancestral tingkat 7. Di sana, Chailing kemudian tanpa basa-basi mengambil patung yang dibuat oleh Chailian untuk dirinya. Dia menuliskan beberapa kata di belakang patung itu agar Chailian tidak selalu bersedih ketika mengingat dirinya. Chailing kemudian menghilang dari hadapan mereka berdua. Singkat cerita, karena Chuyun sudah membantu Chailian pun berniat memberikan hadiah kepada Chuyun. Mereka pun memasuki gudang harta dan juga membiarkan Chuyun memilih hadiahnya. Chailian menjelaskan kalau dirinya diberikan kesempatan memilih satu hadiah oleh Saiyan Killing. Tapi karena Chuyun sudah membantunya, maka dia membiarkan Chuyun yang mendapatkan hadiah itu. Chuyun merasa kalau ini terlalu berlebihan. Tapi Chailian tidak mempermasalahkannya. Menurutnya sesama teman mereka harus saling membantu. Mendengar perkataan itu membuat Chuyun sedikit senang. Dia pun memilih giok jiwa surgawi sebagai hadiah yang dirinya terima. Chuyun bahkan berjanji kepada Chailian akan membalaskan dendamnya jika dirinya bertemu dengan Bakuang. Chailian sedikit kebingungan dengan mengapa Chuyun membantunya. Chuyun pun kembali mengingatkan Chailian mengenai perkataannya tadi, yang mana mereka adalah teman dan mereka harus saling membantu. Sedangkan di sisi Bakuang, dirinya ditemui oleh Si Feng. Di sana Si Feng menyuruh Bakuang membantu dirinya menemukan Chuyun yang sudah mengganggu rencananya sebelumnya. Jika Bakuang berhasil, maka Si Feng akan mencari rekomendasi dari Saiyan Killing untuk mendapatkan giok jiwa surgawi untuk membantu memulihkan jiwanya. Tak lama kemudian, salah satu bawahan menemui mereka. Bawahan itu menjelaskan kalau ada seseorang yang mencuri giok jiwa surgawi. Orang yang dimaksud adalah Chuyun. Karena mereka sudah menemukan Chuyun, Si Feng pun menyuruh Bakuang untuk segera bertindak. Di sana Bakuang tentu saja segera bertindak. Dia sangat kesal karena Chuyun sudah mendapatkan harta yang sudah lama dirinya inginkan. Wow, mantap!